Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wal ikhtiyaru, adapun yang dipilih, annadzalika, bahasanya kadar di dalam mengkhatamkan Al-Quran itu yakhtalifu, itu berbeda-beda, biikhtilafil ashkhos, dengan perbedaan manusianya. Jadi kata beliau, kadar di dalam mengkhatamkan Al-Quran itu antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusianya. Faman kana yadhhar lahu, maka siapa yang tampak baginya, bidaqiqil fikri, dengan detailnya pemikirannya, lataifu, buah-buah pemikiran, wa ma'arifu, dan pengetahuan-pengetahuan, falyaktasir, maka hendaknya dia batasi bacaan Al-Qur'annya ala qadrin, atas kadar, yuhasilu, yang dia bisa menghasilkan, lahu, bagi buah pemikirannya tadi, dia bisa menghasilkan kamala fahmi ma yaqra'uhu, yaitu kesempurnaan pemahaman apa yang dia baca. Jadi bagi ahli tafsir, bagi orang yang bisa merenungi makna-makna Al-Quran, bagi orang yang bisa menyingkap makna-makna Al-Quran, maka hendaknya dia membatasi bacaan Al-Qurannya. Hendaknya dia batasi bacaan Al-Qurannya sekedar dia bisa mengetahui secara sempurna ayat yang dia bisa baca. Jadi bagi orang-orang alim, bagi ahli tafsir, hendaknya dia batasi bacaan Al-Qur'annya sekedar dia bisa memahami secara sempurna ayat-ayat yang dia baca. Nah, ini khusus untuk orang yang ketika dia membaca Al-Qur'an, dia bisa mendapatkan buah-buah pemikiran dan pengetahuan-pengetahuan. Wakadha, begitu juga hendaknya membatasi bacaan Al-Qur'annya man, orang kana masyghulan binasyril ilmi, yang dia itu disibukkan dengan menyebarkan ilmu, au ghairihi, atau selain menyebarkan ilmu, min muhimmatiddin, dari perkara-perkara yang penting di dalam agama, wa masalihil muslimin al-amah, dan sibuk ngurusi kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Jadi bagi orang yang kesibukannya itu adalah menyebarkan ilmu, seorang alim, seorang dai, dan kesibukannya tadi adalah mengajarkan ilmu dari hal-hal yang penting di dalam agama, maka hendaknya dia membatasi bacaan Al-Qur'annya. Karena yang lebih maslahat baginya adalah belajar, kemudian memutolaah kitab-kitab, sehingga dia bisa mengajarkan ilmu tadi kepada masyarakat. Nah, begitu juga orang yang ditugasi ngurusi kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya dia adalah seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin, maka hendaknya dia membatasi bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena yang lebih maslahat baginya adalah bagaimana memikirkan kesejahteraan kaum muslimin dan memikirkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, sehingga bisa jadi dengan dia memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, bisa jadi dia meninggalkan tugas utamanya, yaitu ngurusi kemaslahatan kaum muslimin. Nah, orang semacam ini, kata beliau, falyaktasir, maka hendaknya dia membatasi bacaan Al-Qur'annya ala qadrin, atas kadar, la yahsulu, yang tidak hasil, bisa babihi, dengan sebab memperbanyak bacaan Al-Qur'annya,
tidak hasil dengan sebab membaca Al-Quran ikhlalun, yaitu kekurangan-kekurangan, bima dengan sesuatu, huwa yang adapun sesuatu itu adalah mursodun lahu, yaitu tugas utamanya. Kemudian wa illam yakun min haula'il madhkurin, dan jika dia bukanlah dari mereka-mereka yang telah disebutkan tadi, bukan seorang ahli tafsir, bukan seorang alim, bukan seorang dai, dan juga bukan seorang pemimpin kaum muslimin, maka falyastakfir, maka hendaknya dia memperbanyak ma'amkanahu sedapat mungkin. Jadi kalau dia bukan ahli tafsir, dia juga bukan seorang alim, dia juga bukan pimpinan kaum muslimin, maka hendaknya dia memperbanyak Al-Qur'annya sedapat mungkin. Min ghairi khurujin, dengan tanpa keluar, ila haddin kepada batasan, ila haddil malal kepada batasan yang bisa membuatnya bosan. Wal hadramati, dan membaca Al-Qur'an dengan sangat cepat. Jadi hadromah ini membaca Al-Quran dengan sangat cepat. Jadi hendaknya dia memperbanyak bacaan Al-Qurannya, tetapi jangan sampai keluar dari batasan yang bisa membuatnya bosan. Dan jangan sampai juga membaca Al-Qurannya tadi itu cepat-cepatan sehingga suaranya tadi itu seperti orang ngigau. Itu sampai enggak terdengar daripada huruf-hurufnya. Jadi intinya kadar di dalam mengkhatamkan Al-Quran itu antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusianya. Waqad kariha jama'atun, dan sungguh telah memakruhkan jama'atun sekelompok jamaah minal mutaqaddimin dari ulama-ulama terdahulu. Mereka telah memakruhkan al-khatma mengkhatamkan Al-Quran fi yaumin wa lailatin, di dalam satu hari satu malam. Jadi sekelompok jamaah dari ulama-ulama terdahulu, mereka telah memakruhkan pengkhataman Al-Quran yang dilakukan dalam satu hari satu malam. Waya dulu, dan yang menunjukkan alaihi atas itu, atas kemakruhan tersebut, itu adalah al-hadis sahih. Itu adalah hadis yang sahih an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yafqahu, tidak akan paham, man qara al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, fi aqalla min thalathin, yang kurang dari 3 hari. Jadi kata Nabi, orang yang membaca Al-Qur'an atau mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan paham. Nah, hadis inilah yang dijadikan dasar atau dalil ulama-ulama terdahulu di dalam memakruhkan pengkhataman Al-Quran yang kurang dari 3 hari. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa ghairuhum, dan selain mereka. Qala Tirmidzi, telah berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan yang sahih. Wallahu a'lam. Amma waktul ibtida, adapun waktu permulaan, wal khatmi, dan waktu penghataman, liman yakhtimu fil usbu, bagi orang yang menghatamkan Al-Quran fil usbu, di dalam 1 minggu, faqad rawabnu Abi Dawud, sungguh telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud, anna Utsman, bahasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kana yaftatihul Qur'ana, adalah beliau memulai bacaan Al-Qur'annya lailata, pada malam Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat,
wa yakhtimuhu dan beliau mengkhatamkan Al-Qur'annya Lailatul Khamis pada malam Kamis. Jadi kebiasaan Sayyidina Utsman adalah dia memulai bacaan Al-Qur'annya pada malam Jumat dan beliau mengkhatamkan Al-Qur'annya itu pada malam Kamis. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan telah berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, di sini ada nomor 1. Coba kita baca penjelasannya. Al-Ghazaliyu wa huwa adapun Imam Ghazali, beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi nama asli daripada Imam Ghazali, beliau adalah namanya Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad, bapaknya namanya juga Muhammad, kakeknya namanya juga Muhammad, buyutnya namanya adalah Ahmad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Muhammad, baru Ahmad. Muhammadnya ini ada 3. Hakadha, demikianlah yuqalu dibaca Al-Ghazali bitasydidi zai dengan ditasydidkan huruf zainya. Jadi huruf zainya tadi itu ditasydidkan Al-Ghazaliyu. Wa qad ruwiya dan sungguh telah diriwayatkan anhu dari Imam Ghazali annahu bahasanya beliau itu angkara hadza, beliau mengingkari ini, beliau mengingkari bacaan Al-Ghazali dengan ditasydidkan. Wa qala dan dia berkata, Imam Ghazali berkata, innama ana Al-Ghazaliyu, hanya saja aku ini Al-Ghazaliyu tanpa tasydid bi takhfifi zai dengan diringankan zainya, maknanya adalah tanpa tasydid zainya. Mansubun dinisbatkan, Al-Ghazali tadi itu dinisbatkan ila qaryatin kepada satu desa min quratus daripada desa-desa yang ada di kota Tus. Yuqalu laha dikatakan bagi desa tersebut Ghazalah. Yaitu nama desanya itu namanya adalah Ghazalah dengan tanpa tasydid. Jadi kata Imam Ghazali, kata Ghazali itu dinisbatkan kepada sebuah desa yang ada di kota Tus, yaitu desa Ghazalah. Nah, di sini di bawah ini ada penjelasan daripada qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Nata'ijil Afkar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau berkata di dalam kitab Nata'ijil Afkar. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud, telah mengeluarkannya Ibnu Abi Dawud bisanadin layinin dengan sanad yang lemah. Anil Qasim daripada Qasim Abi Abdirrahman, dari Qasim Abi Abdirrahman. Beliau mengatakan anna Utsman bin Affan, bahwasanya Utsman bin Affan kana yaftatihul Quran Lailatul Jum'ah, adalah beliau memulai bacaan Al-Qur'annya itu pada malam Jumat. Dia mulai bil Baqarah dengan surah Al-Baqarah sampai ilal Maidah, sampai surah Al-Maidah. Jadi malam Jumat itu beliau membaca surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah. Kemudian wa lailatas sabti, dan pada malam Sabtu beliau mulai bil An'am ilal Hud, yaitu dengan surah Al-An'am sampai surah Hud. Kemudian malam selanjutnya beliau membaca surah Yusuf sampai surah Maryam. Kemudian malam berikutnya bitoha ila tosin mim, Musa wa Fir'aun sampai pada ayat Musa dan Fir'aun. Kemudian pada malam selanjutnya beliau membaca bil Al-Ankabut dengan surah Al-Ankabut ila Shad sampai kepada surah Shad. Thumma bi Zumar, kemudian malam selanjutnya beliau membaca surah Zumar ila Rahman sampai surah Ar-Rahman. Thumma, kemudian malam berikutnya
yakhtimu, beliau mengkhatamkan Al-Quran Lailatul Khamis, pada malam Kamis. Jadi beliau mulai bacaan Al-Qur'annya, setarnya pada malam Jumat, kemudian mengkhatamkan Al-Qur'annya itu pada malam Kamis. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.